I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Adnan Arfandi, NIM 2522077. Saya berasal dari kelas PTK 2B. Di video kali ini saya akan membuat tugas atau UAS sistem basis data dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda dengan membahas 3 materi. Yang pertama itu SQL atau Struktur Query Language, yang keduanya perancangan basis data, nah yang ketiga itu normalisasi. Nah, kali ini kita masuk ke bab 5, yaitu tentang SQL. Struktur Query Language. Nah, sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini, hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Nah, sejarah SQL. Sejarah SQL dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama F. Code yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL atau Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SQL. Akan tetapi, karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Implementasi basis data relasional dikenal dengan sistem. Di akhir tahun 1970-an, muncul perusahaan bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya. Dengan naiknya kepopuleran Oracle, maka SQL juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar de facto. Bahasa dalam manajemen basis data relasional. Bahasa dalam manajemen basis data. Standarisasi SQL dimulai dari tahun 1986. Ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989. Kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhir dikenal dengan SQL 92. Pada tahun 1999 dikeluarkan standar baru, yaitu SQL 99 atau disebut SQL 99. Akan tetapi, kebanyakan implementasi mereferensi pada SQL 92. Pemakaian dasar SQL atau Struktur Query Language adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Meskipun sifatnya non-prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman seperti PHP, Perl, Java, dan lain-lain. Namun, kadangkala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana memungkinkan seseorang
user dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel adalah perintah atau statement select. Sesuai dengan namanya, dengan perintah select, seorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Language atau DDL, dan Data Manipulasi Language atau DML. Implementasi DDL dan DML berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data. Namun, secara umum implementasi tiap bahasa. Nah, selanjutnya itu SQL select statement. Yang pertama itu melihat seluruh isi tabel. Yang kedua itu melihat sebagian dari isi tabel. Yang ketiga menggunakan operator aritmetik. Yang keempat menggunakan kolom alias. Yang kelima duplikasi baris. Yang keenam menghindari duplikasi baris. Yang ketujuh menampilkan struktur dari tabel. Yang kedelapan menggunakan rangkaian operator. Nah, yang kesembilan itu menggunakan karakter string. Kondisi pembanding lainnya. Yang pertama itu between, di antara dua nilai. Yang kedua itu in, di dalam suatu nilai. Yang ketiga like, memiliki suatu unsur karakter. Yang keempat is null, bernilai null. Yang kelima is not null, tidak bernilai null. Nah, kondisi logika. Yang pertama itu and, jika semua kondisi benar. Or digunakan jika salah satu kondisi benar. Kalau not digunakan jika kondisi salah. Nah, general function yang pertama itu NVL, mengubah nilai 0 dengan nilai yang aktual. Yang kedua itu NVL2, mengubah nilai 0 dengan nilai yang bertipe karakter. Yang ketiga null if, membandingkan dua nilai dan jika nilai tersebut sama, maka akan menghasilkan 0. Tapi jika nilai tersebut berbeda, maka nilai pertama yang akan ditampilkan. Yang keempat itu call search. Jika hasil pertama adalah 0, maka akan ditampilkan hasil dari nilai kedua. Jika hasil kedua adalah 0, maka yang tampil nilai ketiga dan seterusnya. Yang kelima itu case, membuat ekspresi aturan if then else. Yang keenam itu decode, membuat ekspresi aturan if then else. Nah, selanjutnya itu multi table. Salah satu fitur SQL yang paling berguna adalah kemampuan untuk menghubungkan tabel on the fly dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Tetapi sebelum mempelajari ini, kita harus terlebih dahulu memahami tabel relasional dan rancangan database relasional. Karena jika tidak akan menyebabkan terjadinya Cartesian product. Cartesian product adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi join. Jumlah baris yang didapatkan kembali akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama dikalikan jumlah baris pada tabel kedua. Nah, selanjutnya itu group function. Pada kasus seleksi data, seringkali diminta untuk menampilkan atau memiliki sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, SQL menyediakan perintah atau sintaks group by. Pada pengelompokan data, biasanya disertakan bersama aggregate function. Dalam hal ini, implementasinya, kumpulan function harus diikuti group by bila terdapat file lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Tipe dari group function itu yang pertama AVG, untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Yang kedua itu count, untuk mencari nilai cacah atau banyaknya data. Yang ketiga itu max, untuk mencari nilai maksimum dari sekumpulan data. Yang keempat min, untuk mencari nilai minimum dari sekumpulan data. Yang kelima itu std-def, untuk menghitung standar deviasi dari sekumpulan data. Yang keenam itu sum, untuk mencari total dari sekumpulan data. Yang ketujuh itu variance, untuk menghitung nilai variasi dari sekumpulan data. Nah, selanjutnya itu subqueries. Nah, subquery ini adalah query di dalam query. Artinya itu seleksi data berdasarkan hasil seleksi data yang telah ada. Sintaks SQL-nya sama. Sintaks SQL pada umumnya, tetapi kondisi setelah where diikuti dengan query baru atau subquery. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang
perancangan basis data. Nah, yang bab 5 ini perancangan basis data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efisien. Masalah desain basis data berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan selama proses. Beberapa diantaranya yang pertama itu banyak tabel yang harus dimiliki. Yang kedua itu bagaimana mereka harus saling terkait. Yang ketiga itu berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel. Yang keempat, kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Yang kelima itu yang terakhir, kendala apa yang harus dimiliki. Nah, masalah penyimpanan data. Skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama itu redundansi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali, atau menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Yang kedua itu anomali. Pembaruan beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi saat pembaruan dilakukan dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Nah, yang ketiga itu anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan. Fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali jika seorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Yang keempat itu anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data dapat dibagi ke dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus dicari tahu apa yang diinginkan pengguna dari basis data. Ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, studi tentang lingkungan operasi saat ini, dan bagaimana perubahan yang diharapkan. Analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data, dan sebagainya. Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini, dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Nah, yang kedua itu perancangan basis data konseptual. Nah, informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data, bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini. Langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model ER. Nah, apakah kamu mengetahui apa itu model ER? Nah, model ER itu adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembang memikirkan data, dan orang-orang dan proses yang akan diwakili dalam data. Ini memfasilitasi diskusi di antara semua orang yang terlibat dalam proses desain, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Pada saat yang sama, desain awal harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database komersial sistem. Nah, yang ketiga itu desain basis data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan
desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema ER menjadi skema database relasional. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga. Bab 6 itu tentang normalisasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangi anomali dalam database relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Kunci istilah dalam istilah pentingnya itu yang pertama itu field atau atribut kunci. Setiap field selalu terdapat kunci dari file berupa satu file atau satu field yang dapat mewakili record. Yang kedua itu candidate key, kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Yang ketiga itu composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat itu primary key, candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang kelima itu alternative key, candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang keenam itu foreign key, kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Nah, manfaat normalisasi itu yang pertamanya menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua itu pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga itu menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian bisa ada lebih banyak indeks berkerumun dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Yang keempat itu pencarian indeks. Umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima itu semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Nah, yang keenam itu ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh, ada sejumlah kecil nilai nol dan redundansi. Ini membuat basis data lebih kompak. Yang kedelapan itu anomali modifikasi data berkurang. Yang kesembilan, secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk diperintahkan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Nah, ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam basis data dependensi, lebih sering disebut fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi, atau lebih jelasnya nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Dependensi akan mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Sebagai contohnya itu yaitu untuk name dan nama mahasiswa. Name secara fungsional menentukan nama mahasiswa karena untuk setiap name yang sama maka nilai mahasiswanya sama. Dependensi yang dapat dibagi ke dalam 3 jenis yaitu yang pertama itu full dependency atau ketergantungan penuh. Menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi, di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Yang kedua itu partial dependency atau ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun, untuk menentukan B tidak harus 2 atribut, artinya jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan namun tidak merubah arti.
relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan. Yang ketiga itu transitive dependency atau ketergantungan transitif. Nah, transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisi adalah A tergantung terhadap B dan B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependensi terhadap A melalui B. Nah, tahap normalisasi yang pertama itu tidak normal atau unnormalized. Pada tahap ini, diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Yang kedua itu normal 1 atau 1NF. Pada tahap ini, bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap baris rekornya hanya memiliki satu value. Yang ketiga itu normal 2 atau 2NF. Pada tahap ini, bagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel itu fungsional dependensi kepada semua key atau full dependency, bukan hanya kepada salah satu key atau partial dependency. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel. Yang keempat itu normal ketiga atau 3NF. Pada tahap ini, bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan key harus fungsional dependensi dengan primary key-nya. Sekianlah review materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.